Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid As-Shahir yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di hari yang ke-23 ini kita dapat berpuasa bulan Ramadan dengan lancar dan sehat walafiat, alhamdulillah. Lalu Allah juga telah memberikan kepada kita nikmat sempat sehingga di malam yang ke-24 ini kita bersama-sama dapat menyempatkan waktu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid As-Shahir, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu juga Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat hidup, artinya Allah masih meridhoi kita hidup di dunia ini untuk memanen pundi-pundi pahala untuk sangu kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan kita mengamalkan ajaran yang beliau bawa kelak di hari akhir kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid As-Shahir yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkahi. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Ada banyak sekali keberkahan, ada banyak sekali hikmah di dalam bulan Ramadan. Adapun beberapa hikmah di bulan Ramadan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bulan Ramadan Allah akan menerima segala amal perbuatan kita, bahkan diterima, dinilai sejak kita niat saja. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermaksud atau berniat mengamalkan perbuatan kebaikan dan namun orang tersebut belum jadi mengamalkannya, maka Allah mencatat untuk orang tersebut pahala yang sempurna sesuai yang dia niatkan. Dan jika orang tersebut jadi untuk melakukan amalan tersebut, maka pahalanya akan dikali 10, akan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Jadi contohnya gini, di bulan Ramadan, sebelum sholat isya kita udah niat mau berinfak di masjid, baik itu Rp2.000, Rp5.000, 10, Rp20.000 dan lain sebagainya. Kita udah berniat dari sebelum sholat isya, sebelum berangkat ke masjid. Dilalah ketika sudah berangkat ke masjid kita lupa bawa uangnya. Itu udah dicatat sebagai pahala berinfak yang sempurna. Tapi ketika kita berinfak nggak lupa bawa uangnya, terus kita berinfak, itu pahalanya dikali dengan 10 hingga 700 kali lipat. Itu hikmah bulan Ramadan yang pertama. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan apabila kita berpuasa dengan baik dan benar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa shoma yang berpuasa Ramadan imanan berlandaskan berdasarkan keimanan, wahtisaban dan berlandaskan ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, ghufira lahu diampuni baginya ma segalanya taqaddama yang telah lalu, apa min dzambi dosa-dosanya. Itulah hikmah di bulan Ramadan yang kedua. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, setan-setan dikerangkeng. Nah, inilah waktu yang tepat untuk nge-push pahala, untuk memperbanyak
pahala kita dan mempersedikit perbuatan yang sia-sia. Lalu yang keempat, di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Setidaknya ada 3 ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang pertama, Quran surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdapat di bulan Ramadan. Lalu ayat yang kedua di surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi ini, Lailatul Mubarakah, ini nama lain dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Dan ayat yang ketiga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, inilah sebuah hikmah di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu kita sudah memasuki pekan terakhir bulan Ramadan, seperempat terakhir bulan Ramadan, yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka dari itu marilah kita untuk bersama-sama memanfaatkan akhir-akhir waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan pertandingan bola itu, kalau udah menit 70, menit 80 itu udah waktunya gencar untuk nambah gol. Ketika kita merasa tertinggal, ketika amal kita merasa kurang, kita akan nge-push, akan menyerang terus-terusan. Kalau di bulan Ramadan berarti kita akan lebih giat lagi untuk menambah pahala. Kita memperbanyak amalan, menambah pahala dan menghindari perbuatan yang sia-sia, bahkan menuju dosa. Karena apa? Tujuan akhir puasa, tujuan kita semua itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa, maka akan muncul 3 kesolehan dalam diri kita. Yang pertama, kesolehan pribadi, personal, yaitu kesolehan yang menimbulkan kita untuk berbuat ibadah yang sifatnya pribadi, seperti kualitas sholat dan kuantitas sholat meningkat, zikir diperbanyak, dan lain sebagainya yang sifatnya pribadi. Lalu kalau kita bertakwa akan menumbuhkan sifat kesolehan sosial. Kita akan lebih care terhadap sesama. Kita akan lebih hati kita itu akan menumbuhkan jiwa untuk saling membantu, untuk mengulurkan tangan. Kita akan lebih sering untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat. Lalu yang ketiga, kesolehan yang ketiga, ketika kita sudah bertakwa akan memunculkan kesolehan lingkungan. Kita akan menjaga lingkungan ini, bumi ini, tempat kita tinggal itu dengan sebaik-baiknya, tidak merusak dan tidak berbuat kotor terhadap bumi ini. Dan ketika kita sudah bertakwa, maka akan memunculkan sikap sadar. Sadar apa? Sadar bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah. Sadar bahwasanya setiap gerak-gerik kita, setiap isi hati kita, setiap hari, jam, detik, menit, itu Allah tahu. Adapun Allah mengawasi kita itu dengan 3 cara. Yang pertama, Allah mengawasi secara langsung. Dalam Quran surat Mujadalah ayat 7 dijelaskan bahwasanya tidak ada pembicaraan rahasia antara seseorang melainkan Allah mengetahuinya. Dan di Quran surat Qaf ayat 16 dijelaskan bahwasanya Allah itu lebih dekat kepada manusia dibanding urat nadi urat lehernya sendiri. Lalu cara Allah mengawasi hambanya yang kedua yaitu dengan cara mengutus 2 malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 17. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya Allah mengutus 2 malaikat, yang satu berada di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, mencatat amal baik atau kita kenal sebagai malaikat raqib. Lalu yang satunya duduk di sebelah kiri, mencatat amal buruk atau kita kenal dengan sebagai malaikat atid. Kenapa Allah mengutus malaikat?
bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengawasi hambanya, tetapi sebagai penekanan bahwasanya kita itu benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun melalui malaikat. Dan yang ketiga, Allah mengawasi diri kita semua melalui diri kita sendiri. Dalam surat Yasin ayat 65 dijelaskan bahwasanya nanti di hari akhir kelak mulut kita dibungkam, tangan kita yang akan berkata, kaki kita yang akan berbicara, dan mata kita yang akan bersaksi. Untuk apa mata kita melihat, untuk apa tangan kita berbuat, dan untuk apa kaki kita melangkah. Ketika kita sudah bertakwa, kita akan sadar hal-hal tersebut. Namun ketika kita masih kadang luput, tidak merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, berarti kita perlu meningkatkan ketakwaan. Dan yang terakhir, semoga kita semua dipertemukan kepada hari Idul Fitri besok ini dan Ramadan tahun selanjutnya. Semoga Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nyawa, masih memberikan kita keimanan untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.